teman-teman yang ingin masuk ke bisnis mempunyai rencana-rencana besar, mempunyai inovasi-inovasi bagus, janganlah takut untuk menjalankan itu, karena di saat kita seperti halnya kita mendorong mobil, emang di awalnya berat, tapi di saat sudah jalan itu akan mulai ringan. Tapi di saat kita udah dorong dan berhenti, itu seperti halnya kita mulai dari nol. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Halo teman-teman, perkenalkan saya Karel Alexander Zulkarnain. Saya selaku founder Dua Masa Creative Hub. Dua Masa bertempat di Jalan Ki Ageng Pemanahan nomor 21 atau depan Universitas Ahmad Dahlan Kampus 4. Dua Masa adalah tempat untuk nongkrong, tempat untuk berdiskusi, atau tempat untuk working space. Dua Masa sendiri mempunyai dua konsep tempat yang berbeda. Yang di depannya adalah tempat konsep minimalis untuk lebih cocok untuk orang-orang yang bekerja, yang belakang lebih ke tradisional atau joglo. Kedepannya Dua Masa juga akan memberikan event-event edukasi untuk teman-teman yang datang, bukan jadi di Dua Masa bukan hanya untuk minum, nongkrong ataupun minum kopi, tapi juga akan ada event-event yang beredukasi untuk teman-teman sendiri, mau mulai dari bisnis, digital marketing, untuk personal branding. Dan untuk Dua Masa sendiri di bagian belakang juga memberikan suasana seperti rumah sih, lebih ke seperti rumah. Jadi ada joglo, ada kolam, dan untuk sore view-nya sunset karena belakangnya kita adalah sawah ya. Secara garis besar, Dua Masa sendiri sebenarnya memberikan wadah buat teman-teman yang suka berdiskusi, berkumpul sama orang-orang lama yang lebih berfaedah atau lebih bermakna sih gitu. Dalam arti bukan cuma nongkrong hiburan hahaha, tapi kita berharapnya nongkrong di sini pun mendapatkan ilmu seperti itu. Jadi di Dua Masa sendiri juga memberikan produk menemani teman-teman, itu dari coffee base, traditional drink, tea base, course, mojito. Untuk makanannya sendiri ada appetizer, main course, dessert. Nah di situ kita juga memberikan fusion nih ke teman-teman. Jadi untuk untuk signature-nya sendiri kita ada Billie Eilish, itu es kopi susu tapi dicampur dengan sirup yang rahasia tentunya, tetapi itu bisa mengingat kita kepada minuman zaman dulu. Habis itu untuk makanan sendiri kita fusionnya ada spaghetti sambal matah, terus ada tahu walik, terus ada nasi goreng kemangi. Terus untuk minuman sendiri, yang kembali lagi ke minuman, kita juga ada traditional drink, itu kayak jamu kuning asam, jamu beras kencur, sama wedang uwo. Pertama saya mendirikan bisnis F&B, jujur saya nggak punya basic sama sekali, tetapi saya yakin di saat emang kita mempunyai keinginan untuk belajar mendalami sesuatu, kita nggak usah takut. Dalam arti aku yang nggak punya basic, kan kita bisa men-trigger teman-teman di luar sana yang sudah mempunyai pengalaman untuk membantu kita, membantu kami untuk menjalankan bisnis ini. Jadi di situ berjalannya waktu, aku pun juga belajar di situ.
Kalau tantangan menjalankan bisnis sih lebih ke ini sih, konsistensi sih, dalam arti semangat kerja, dalam arti gimana caranya mengetrit tim kita, tim inti lah, bisa dibilang tim inti, untuk sama-sama tetap mendukung, tetap support ke depannya gimana. Dalam arti disitulah poin-poin yang paling penting sih, dalam arti jangan cepat menyerah, jangan cepat ngeluh, ataupun jangan puas diri sih. Nah, kenapa Kopi Komandan sendiri merubah brand menjadi Dua Masa? Yang pertama, ada investor baru yang masuk ke tim kami. Di situ kalau kita tetap memakai nama Kopi Komandan mungkin terlalu egois di situ sih. Jadi kita berdiskusi, muncullah nama Dua Masa. Kenapa Dua Masa? Karena kita menyediakan tempat yang dua zaman yang berbeda, yang untuk di depan sendiri lebih ke minimalis, yang belakang lebih ke klasik ataupun bisa dibilang joglo gitu sih. Kenapa sih harus ke Dua Masa? Di sini kita bukan hanya nongkrong makan minum, tetapi di sini lebih ke event edukasi, untuk nongkrong yang ketemu teman-teman lebih intim, dalam arti bukan untuk hiburan sih, bukan untuk hiburan, tapi lebih ke tempat yang kita memberikan wadah untuk teman-teman yang ingin bertemu teman lama ataupun partner kerja atau partner bisnis. Nah, itu lebih intim, dalam arti kita mendengarkan, kalau di belakang ya, untuk di joglo sendiri kita mendengarkan percikan air dengan suasana sawah, itu memberi ketenangan yang pertama. Yang kedua, untuk ngobrol bisnis lebih enak karena tidak ada kebisingan-kebisingan lain. Terus untuk depan sendiri kita menyediakan working space buat teman-teman yang ingin bekerja di kafe, bahwa kerjaannya di kafe sendiri. Nah, di situ lebih tenang sih. Dan kedepannya juga memberikan event-event edukasi tentang bisnis, tentang personal branding. Untuk dekat-dekat ini akhir September kita juga ada event, itu mengundang Mbak Dian Damai sebagai narasumber. Mbak Dian Damai sendiri juga adalah makeup artis yang lumayan terkenal di Jogja. Untuk target pasar sendiri, Dua Masa lebih ke komunitas, lebih ke teman-teman organisasi, teman-teman kantor yang emang bosan di kantor untuk ingin bekerja di kafe. Terus teman-teman juga ingin berkreatif sih, teman-teman kreatif yang ingin mencari ide di lain tempat, mungkin bisa ke Dua Masa, karena kita juga mungkin bisa memberikan inspirasi seperti ketenangan tadi, mungkin bisa kercikan air, bisa meningkatkan imajinasi kita karena ketenangan itu sendiri. Untuk gimana biar teman-teman bisa memanfaatkan tempat ini, yang pertama kita memperkenal di sini bukan hanya untuk hiburan, dalam arti di sini kita juga akan memberikan edukasi bisnis, edukasi bisnis yang bisa dikatakan tiap bulan ada. Yang kedua, kita memberikan tempat yang lebih homey, lebih nyaman seperti di rumah untuk mengerjakan tugas atau ketemu relasi, ketemu klien. Terus kita juga memberikan lahan parkir yang cukup luas, dan kapasitas seat sendiri juga di belakang kita 70 orang, di depan kita 30 orang. Jadi teman-teman yang di belakang pun nyaman, teman-teman yang di depan pun nyaman, dan tetaplah
privasi itu tetap ada. Dalam arti kenapa privasi itu ada, karena tempat ini juga tidak bising, jadi kamu ngobrol pun nggak usah harus keras-keras, intim gitu sih.